Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam safety tentunya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang risiko di tempat kerja dan bagaimana cara mengantisipasi atau menghindari kecelakaan, khusus untuk teman-teman yang bekerja di toko. Ya, kita mulai ya. Oke, nomor 1, risiko saat masuk dan keluar toko. Ya, apa aja risikonya? Ya, terpleset, tersandung, dan terjatuh. Kemudian tabrakan atau tertabrak ya, oleh benda bergerak, ya, gitu. Nah, gimana kontrolnya? Ya, yang pertama kita harus dalam kondisi sehat atau bugar. Kenapa begitu? Ya, kalau kita dalam kondisi sehat, pagi-pagi kita mulai kerja dalam kondisi sehat, kita bisa konsentrasi, kita bisa memantau, menganalisa, mengidentifikasi lingkungan kita. Mana yang licin, mana yang enggak, langkah kita bagaimana. Jadi pastikan yang pertama kita dalam kondisi sehat. Ya. Kalau kita kondisi tidak sehat, disarankan segera izin ke atasan untuk tidak bekerja. Karena tidak sehat jadi awal penyebab kecelakaan. Oke? Yang kedua, mengenakan sepatu safety atau sepatu kerja. Ya. Kenapa? Karena sepatu safety itu soalnya tidak licin. Sepatu kerja juga soalnya tidak licin. Tapi kalau kita tidak menggunakan sepatu, ya, itu bisa dipastikan menjadi licin dan kita bisa terpleset. Ya. Dan berikutnya, kita perhatikan permukaan lantai. Ya. Siapa tahu masih ada yang licin sehingga kita bisa menghindari untuk menginjak area bagian yang licin itu. Dan tentunya harusnya ada bagian yang membersihkan lantai supaya lantai tetap kering gitu. Oke. Nomor 2, risiko di ruang ganti. Yang pertama, mungkin ada risiko pelecehan ya. Biasanya kepada yang wanita gitu ya. Kemudian risiko pencurian. Ya. Gimana kontrolnya? Ya. Yang pertama, pastikan selalu bersama rekan sesama jenis yang dipercaya. Gitu. Kemudian, pastikan ruang ganti tertutup dan terkunci, sehingga orang lain tidak bisa masuk. Orang yang tidak punya kepentingan tidak bisa masuk. Kemudian, untuk mengamankan barang-barang, pastikan barang milik pribadi aman. Tidak perlu membawa barang-barang yang berharga seperti perhiasan dan barang-barang kita yang punya bernilai cukup mahal nilainya, gitu. Dan menjadi perhatian orang untuk mencuri barang-barang kita tersebut. Ya. Yang ketiga, risiko menggunakan gun taker. Ya, dan risiko ada benda-benda tajam atau bagian-bagian tajam lainnya di sekeliling kita. Nah, apa nih cederanya? Ya, cedera minor pada anggota tubuh, misalnya ketusuk gun taker, gitu kan, sehingga bisa cedera sampai mengeluarkan darah, ya. Gitu. Gimana kontrolnya? Ya, khusus gun taker sendiri, kontrolnya adalah kita harus mahir menggunakan alat tersebut. Ya, kita sudah mendapatkan training sehingga kita selalu menggunakannya dengan aman karena sudah di training. Berikutnya, simpan gun taker di tempat yang aman sehingga orang lain yang belum di training atau nggak tahu ini alat apa tidak bisa menggunakan hal tersebut. Yang ketiga, untuk sekeliling kita, ketahuilah dengan baik mana bagian-bagian tajam yang ada di sekeliling kita. Ya, sisi-sisi rak, ujung-ujung bagian rak,
atau bagian-bagian lainnya, mungkin ada paku yang keluar, ya. Kita harus ketahui dan laporkan kondisi tersebut kepada atasan untuk minta diperbaiki supaya kita bekerja lebih aman. Ya. Yang berikutnya adalah nomor 4, resiko menggunakan cutter. Nah, cutter ini sama seperti pisau, ya. Nah, apa resikonya? Tersayat, terpotong, ya, bisa di bagian tangan, ya, jari-jari atau bagian lainnya, ya. Tuh. Nah, gimana cara kontrolnya? Minta cutter yang safety cutter, dan gunakan dengan aman, ya. Tidak boleh bercanda-canda, tidak boleh melempar-lempar, gitu. Kemudian simpan safety cutter di tempat yang aman, di mana orang yang tidak membutuhkan atau tidak berkepentingan tidak mudah mendapatkan cutter tersebut. Ya. Ingat, cutter ini sangat tajam dan bisa mencederai kita sampai cedera yang cukup berat. Ya. Berikutnya nomor 5, resiko memajang produk di rak atau gondola. Ya. Apa risikonya? Ya, sudah pernah ada pengalaman di tempat kerja kita, di mana rekan kita tertimpa gondola saat memajang produk di gondola tersebut. Gondola mana? Di end gondola, gondola terakhir. Oke. Nah, gimana nih cara untuk menghindari atau memastikan kita selalu aman dari kecelakaan saat memasang produk? Pastikan dulu gondola atau rak dalam kondisi kokoh dan stabil. Kokoh itu artinya seimbang, ya. Stabil itu artinya dia nggak mudah jatuh, nggak mudah rubuh. Artinya ada yang mengikat gondola tersebut, apakah diikat ke rak yang lain, gitu, ya, atau dikasih tali ke atas, gitu. Dan pastikan gondolanya stabil, tidak mudah roboh, ya. Kemudian pasang produk sesuai kapasitas gondola, ya, atau ke dalam rak dengan benar, ya, supaya produknya tidak jatuh yang bisa menimpa ke diri kita sendiri atau orang lain. Itu. Bila menemukan gondola yang tidak stabil, tidak terikat, ya, langsung segera laporkan ke atasan untuk memperbaiki gondola tersebut, ya, karena kita atau orang lain bisa tertimpa gondola tersebut, ya. Sudah jelas, ya, ya. Berikutnya nomor 6, risiko ada di toko atau store yang bertipe semi gudang, misalnya lote seperti gambar ini, ya, dimana di sana ada rekan lain yang menggunakan forklift atau alat seperti forklift, di mana alat ini sangat mematikan, ya. Ada peristiwa rekan kita di tempat seperti ini, kakinya terlindas forklift dan menyebabkan ada tulangnya yang retak, dan itu sangat disayangkan, gitu, ya. Nah, di tempat-tempat seperti ini apa risikonya? Yang pertama, kita bisa tertimpa produk yang dibawa kita sendiri atau yang dibawa oleh forklift, ya. Kemudian kita bisa tertimpa produk yang jatuh dari rak. Lihat gambarnya di sini ada, ya, tumpuk-tumpuk rak bisa terjatuh, ya. Dan kita bisa tertabrak atau terlindas forklift itu sendiri. Nah, bagaimana cara mencegahnya atau kontrolnya apa? Yang pertama, kalau kita membawa produk, pastikan kita membawanya dengan aman sesuai dengan kekuatan kita. Jangan sampai kita bawanya berat, begitu kita udah lemes, nggak kuat, lepas dan menimpa kaki kita atau menimpa orang lain. Pastikan kita membawa produk sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip cara membawa produk dengan aman, barang dengan aman. Kemudian selalu waspada pada bahaya produk atau benda jatuh dari atas, ya. Hindari titik-titik rawan. Nah, di tempat ini
tempat ini standarnya adalah produk tidak boleh jatuh. Artinya yang punya tempat ini sudah memberikan training kepada yang menata produk untuk menata produk, menempatkan produk dengan aman dan tidak akan jatuh. Itu. Namun kita tidak memastikan hal itu. Oleh karena itu, pastikan teman-teman mengetahui titik-titik rawan mana yang mungkin produk bisa jatuh. Gitu. Dan berikutnya, ya, mengenai forklift, menjauhlah dari forklift. Kalau perlu teman-teman stop dulu pekerjaan, bila ada forklift di situ, minggir dulu, ya, dari forklift, dari sekitar forklift. Kemudian begitu forklift sudah tidak ada, baru bekerja lagi. Kenapa? Teman-teman, ya, yang pertama, driver forklift belum tentu selalu memastikan ada kita di situ, ya. Yang kedua, pengalaman driver forklift tidak melakukan standar keselamatan yang diajarkan, ya. Dia tidak bisa melihat kita karena blind spot, ada barang di depannya yang dia bawa, ya, seperti itu. Jadi lebih baik pergi dulu, ya, izin ke atasan ada forklift, ya. Setelah itu baru kita bisa kembali ke tempat tersebut. Atau kalau teman-teman bisa memastikan jarak aman, yaitu minimal 2 meter dari forklift dan kita, boleh ada di situ selama jaraknya selalu 2 meter, ya. Ingat, forklift sama dengan kendaraan di jalan raya, bisa mematikan, ya, karena dia punya energi atau punya motor sendiri, sumber energi sendiri, dan ada operatornya, ya. Oke, berikutnya nomor 7, risiko mengangkat barang dari gudang ke dalam toko atau ke store. Nah, apa cederanya? 1, bisa cedera tulang belakang, tarikan otot, atau keseleo, ya. Gimana kontrolnya? Mengangkat dan membawa barang harus sesuai dengan panduan manual handling. Nah, di sini ada 6 step, ya. Yang pertama, kita lihat dulu kira-kira barangnya berat apa enggak, gitu kan. Yang kedua, ya, kita tes, ya, stabilitas gimana, posisi kita, gitu kan. Yang ketiga, kita jongkok, tekuk lutut, kemudian angkat dengan tangan, ya. Lihat di gambar ini tidak menggunakan punggung, jadi punggungnya tetap lurus, ya, punggung kita lurus. Yang keempat, angkat, ya. Kemudian yang kelima, barangnya itu menempel ke tubuh kita dan pandang kita tetap ke depan, jadi tidak menunduk. Dan yang keenam, letakkan barang dengan aman dan jangan melebihi batas kekuatan tubuh kita, ya. Itu cara-caranya. Yang kedelapan, resiko membersihkan produk yang kotor atau yang bocor, ya. Biasanya produk yang bocor itu produk yang cair atau liquid, dan yang cair itu biasanya itu pembersih. Pembersih itu biasanya sifatnya keras atau iritan, sehingga kalau mengenai kulit kita bisa langsung terluka, ya. Contohnya fiksal dan lain-lain. Nah, itu resikonya, bisa iritasi kulit, dan ini bisa menyebabkan teman-teman sangat merasa tidak nyaman karena kulitnya terbakar, gitu ya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Gunakan masker bila perlu, ya, karena ada beberapa produk yang baunya sangat menyengat, ya. Gunakan masker supaya tidak mengganggu pernapasan kita. Yang kedua, gunakan sarung tangan yang sesuai dengan kondisi produk, misalnya sarung tangan karet, ya, untuk produk-produk yang sifatnya korosif dan menyebabkan kulit menjadi iritasi atau kulit bisa terkelupas, gitu. Seperti pembersih toilet dan lain-lain. Pastikan teman-teman melakukan itu supaya teman-teman aman, ya. 9, risiko melakukan pekerjaan di luar kemampuan kita atau Anda. Nah, apa cederanya? Wah, bisa macam-macam, ya. Bisa cedera karena kesetrum, terjatuh, terbentur, tertimpa,
ya, terpleset dan lain-lain. Ya. Kontrolnya gimana? Nah, kalau kalian disuruh oleh atasan melakukan pekerjaan yang benar-benar kalian belum punya skill dan tidak bisa, ya, tolak dulu. Bukan berarti nggak mau ngerjain, tapi tolak dulu. Tolak dulu beda dengan tidak mau mengerjakan gitu. Kenapa? Karena kalau tolak dulu, kita bisa minta arahan dulu gimana cara mengerjakan dengan aman. Tapi kalau menolak, ya sampai kapanpun dia menolak, tidak mau melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, tolak dulu, kemudian pastikan sebelum kita melakukan itu, kita mendapatkan training yang cukup untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selama kita belum dikasih arahan, selama kita belum dikasih briefing atau training mengerjakan pekerjaan di luar kemampuan kita dengan aman, jangan dulu, tolak dulu gitu. Ingat ya, bukan berarti menolak selamanya, tapi tolak dulu gitu ya, daripada kalian nanti mengalami kecelakaan. Berikutnya nomor 10, risiko bekerja atau berada di area refreshment. Nah, refreshment ini adalah area di mana biasanya licin ya, bagian-bagian yang ikan, kemudian bagian-bagian yang berpotensi banyak cairan di lantai ya. Apa risikonya? Terjatuh karena terpleset. Nah, gimana cara ngontrolnya? Pastikan menggunakan sepatu safety atau sepatu kerja ya, yang tidak licin ya. Kemudian waspada pada setiap langkah gitu, karena memang areanya memang basah, jadi nggak bisa segera langsung dikeringkan. Kita harus pakai sepatu kerja yang solnya tidak licin, dan pastikan langkah kita selalu aman. 11, risiko kondisi darurat bila ada demo atau huru-hara ya. Apa nih risikonya? Bisa sakit karena cedera, kita kena hantam, kena pukul ya, kemudian kerusakan properti ya, barang kita, kendaraan kita rusak, atau cedera ringan karena kita kena benda-benda yang dilempar atau dilayangkan oleh pendemo gitu ya. Nah, gimana kontrolnya nih ya? Tidak keluar kantor, tidak keluar toko, atau tidak keluar rumah ya, atau tidak keluar dari distributor kecuali situasi sudah aman. Cari informasi dari sumber yang terpercaya, hindari area tersebut ya, area kerusuhan. Kemudian saat sedang di luar, cari gedung atau tempat aman seperti kantor polisi, rumah sakit, supaya kita bisa mendapatkan perlindungan yang cukup ya. Nomor 12, risiko kondisi darurat kebakaran ya. Apa risikonya? Bisa cedera luka bakar mulai dari grade paling rendah sampai grade paling atas, dan juga kita bisa terjebak bahkan sampai kita meninggal di tempat itu. Makanya bahaya kan. Gimana kontrolnya? Yang pertama, pastikan kalian teman-teman mengetahui pintu-pintu darurat dan rute-rute keluar. Segera bila ada kebakaran, segera melakukan evakuasi dan berhimpun di lokasi yang aman ya. Tidak menonton peristiwa kebakaran, dan bisa segera pulang ke rumah bila ada instruksi dari atasan atau PIC gitu ya. Karena kebakaran ini akan menjadi besar dalam waktu 3 menit. Jadi pastikan teman-teman tahu pintu-pintu darurat dan tahu rute-rutenya. Kalau belum tahu, besok langsung lihat-lihat di mana pintu keluar dan rute-rute dalam kondisi darurat. Kalau belum tahu, resiko yang tinggi buat kalian ya. Pastikan tahu dulu. Kemudian nomor 13, resiko kondisi darurat karena gempa bumi. Nah, apa nih resikonya? Cedera kepala ya, dan anggota tubuh lainnya
karena tertimpa benda atau bangunan. Nah, gimana cara ngontrolnya? Segera lindungi kepala dengan kedua tangan. Ya, jangan keluar, tapi tetap di tempat tersebut. Lindungi kepala dengan kedua tangan, ya. Kemudian cari seperti misalnya tas, ya, melindungi kepala kita. Segera kita mencari tempat berlindung atau di area yang cukup aman, misalnya kolong meja, ya, yang cukup kuat, gitu. Kemudian tinggal di situ sampai gempa selesai, gitu. Setelah itu pastikan mengetahui pintu-pintu darurat dan rute-rute keluar dengan aman. Segera melakukan evakuasi dan berhimpun di lokasi yang aman, ya. Tidak menonton peristiwa gempa, ya. Dan bisa segera pulang ke rumah bila ada instruksi dari atasan atau PIC, gitu. Kemudian next, nomor 14, risiko kena tindak kriminal, ya. Apa risikonya? Cedera akibat tindak kriminal, misalnya kita ditodong, gitu kan, atau kita dipalak, gitu, ya. Kemudian kita kehilangan properti, barang-barang berharga kita. Nah, gimana cara mengontrolnya, ya? Tidak berkunjung ke kantor, toko, distributor kecuali situasi sudah aman, ya. Atau kita bisa minta antar keluarga, kerabat, ya, bila kita pulang malam, supaya kita aman, ada temannya, gitu. Jadi diantar oleh teman atau kerabat, ya, jangan sendirian, gitu. Kemudian cari informasi dari sumber yang terpercaya dan hindari area berpotensi kriminal. Kalau di sini jalan yang paling cepat ke rumah tapi rawan, sebaiknya jangan dilewati. Muter aja lewat yang lebih jauh, walaupun nambah 5-10 menit tapi lebih aman. Itu cara yang paling ideal, yang paling baik, gitu, meskipun lebih jauh. Kemudian 15, resiko hewan liar, ya, termasuk serangga berbahaya. Jadi memang hewan liar ini sepertinya kita jarang lihat, ya, gitu, jarang lihat ada risikonya, gitu. Misalnya lebah, kita dihantup tawon, gitu kan. Tapi kalau udah kena hantup tawon itu juga kita menjadi sangat nggak nyaman, gitu. Ada yang bisa demam sampai setengah hari atau sampai 1 hari karena kantuk tawon, gitu, sehingga mengganggu konsentrasi kita. Nah, kalau kita kantuk tawon di toko atau di mana, terus kita tidak segera lapor, kita tahan, kita menjadi demam, itu menyebabkan kita menjadi kurang konsentrasi. Kalau kita lanjutin kerjanya bisa nggak bagus, tidak aman, dan bisa kecelakaan. Atau mungkin di daerah tersebut banyak anjing liar, gitu, ya, yang bisa menyebabkan kita menjadi terganggu keselamatan kita, gitu. Nah, gimana cara kontrolnya? Pastikan waspada dan tidak berinteraksi dengan hewan liar yang berpotensi mencederai anggota tubuh. Kemudian hindari titik-titik rawan. Oh, di sana misalnya banyak anjing liar yang suka ngejar ke orang, ya, kita cari rute yang lebih aman, lebih jauh sedikit tapi lebih aman, itu lebih bagus, gitu. Nomor 16, risiko bekerja sendirian di toko. Nah, ini, ya, misalnya kita lagi kondisi tertentu, kita harus nungguin toko sendirian, gitu kan. Nah, ini beresiko, ya. Apa risikonya? Ya, kecelakaan individu, ya, misalnya kita tiba-tiba lagi capek, kita pingsan, nah itu nggak ada yang nolongin, gitu kan, gitu. Kemudian lagi sendirian di toko, terperangkap atau terjebak, nah ini juga berbahaya, gitu, buat kita. Gimana kontrolnya, ya? Pastikan kita kondisi sehat, ya. Kemudian pastikan kita menyimpan nomor darurat seperti nomor polisi, ya, rumah sakit, ambulan, dan nomor atasan langsung. Kita harus punya, gitu, ya, supaya bila kita melihat ada orang
yang mencurigakan, kita bisa melakukan telepon ke atasan kita atau teman kita atau polisi. Kemudian pastikan kita punya nomor-nomor darurat, ya. Amit-amit bila kita tiba-tiba pingsan, ya, orang yang datang itu bisa menemukan nomor darurat di dompet kita atau di tas kita, seperti itu. Oke teman-teman semua, itu semua tadi adalah penjelasan tentang risiko-risiko di tempat kerja dan bagaimana cara mengantisipasinya. Semoga bermanfaat dan kalian, kita semua pulang ke rumah dalam kondisi aman dan selamat. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Salam safety.